dengan amat serasi dan sempurna. Kedua, mereka dengan cekatan mengambil keputusan bahwa pertama mempelajari bagaimana cara terbang sebelum mencoba membuat pesawat. Sepintas lalu hal ini rasanya bertentangan menurut ukuran umum. Bagaimana bisa belajar terbang jika belum ada pesawat terbang? Jawabannya adalah Wright bersaudara belajar terbang dengan menggunakan pesawat luncur. Mula-mula mereka mengamati cara kerja layang-layang kemudian peluncur. Tahun berikutnya mereka membawa pesawat peluncur ukuran besar ke Kitty Hawk di California Utara, cukup untuk ditumpangi dan ditempati mengangkat manusia. Pesawat ini dicoba. Tampaknya hasilnya tidak terlalu mengembirakan. Mereka bikin dan coba pesawat peluncur lengkap di tahun 1901 dan disusul dengan pembikinan tahun 1902. Tahun ketiga ini merupakan gabungan dari berbagai penemuan penting mereka. Beberapa paten dasar digunakan tahun 1903 berkaitan dengan pesawat peluncur itu ketimbang pesawat terbang pertama mereka. Mengenal hasil pesawat peluncur ketiga itu telah lebih dari 1000 kali mengangkasa dengan berhasil. Kedua bersaudara itu telah merupakan pilot pesawat peluncur terbaik dan paling berpengalaman sebelum mereka mulai membuat pesawat udara bermesin. Pengalaman mengudara dengan pesawat peluncur merupakan inti sukses ketiga yang amat penting. Banyak orang yang sebelumnya sudah pernah mencoba membuat pesawat punya kekhawatiran utama bagi hasil dan ciptanya tinggal landas. Wright bersaudara dengan tetap menyadari bahwa masalah pokok adalah bagaimana mengawasi pesawat sudah berada di udara. Karena itu sebagian besar waktu dan perhatian mereka tertumpahkan pada soal bagaimana mencapai kestabilan pesawat ketika sudah terbang. Mereka berhasil menciptakan 3 jenis alat pokok untuk mengawasi pesawat, dan inilah yang membuat mereka berhasil dalam peraga. Bersaudara juga memberi sumbangan penting dalam hal perancangan sayap. Mereka sadar data-data sebelumnya yang sudah disiarkan tidak bisa dijadikan pegangan. Karena itu mereka menciptakan sendiri lorong-lorong angin dan dicoba terhadap lebih dari 2000 kali macam bentuk sayap. Inti utama dari percobaan ini adalah kedua bersaudara itu mampu membuat bagan sendiri, memaparkan tentang tekanan udara terhadap sayap tergantung pada bentuk sayap itu. Keterangan ini kemudian digunakan dalam tiap pembuatan sayap pesawat terbang. Di samping semua hasil penemuan mereka, kedua bersaudara Wright ini tidak bakal bisa sukses berhasil bila mana mereka tidak tampil pada saat yang tepat dalam sejarah. Percobaan penggunaan penerbangan dengan mesin pada paruh pertama abad ke-19 jelas cenderung ke arah gagal. Mesin uap jelas terlampau berat untuk menggunakan penerbangan. Saat kedua bersaudara Wright muncul, mesin pembakaran sudah ditemukan orang, tetapi mesin ini hanya untuk pemakaian secara umum, tidak terlalu berat untuk digunakan dalam penerbangan pesawat. Pernyataan umumnya. Paragraf 1. Wright dan Wilbur adalah dua bersaudara orang Amerika penemu pesawat terbang pada tanggal 19 Desember 1903. Data penjelasnya, kedua saudara tersebut mengembangkan mesin terbang berbentuk pesawat terbang yang memakai sayap. Kesimpulannya, Wright dan Wilbur bersaudara adalah dua orang Amerika yang menemukan pesawat terbang. Pernyataan paragraf 2. Ferdinand von Zeppelin
memodifikasi balon yang digunakan membawa penumpang dan barang di tahun 1900. Deretan penjelas balon Zeppelin menguasai pengangkutan udara dalam perjalanan transatlantik di New Jersey pada tahun 1936. Kesimpulan, era Zeppelin merupakan bagian yang digunakan untuk membawa penumpang dan barang. Paragraf 3. Pernyataan umumnya Wilbur Wright, dua bersaudara, tahun 1878 ayahnya membelikan helikopter mainan kedua anak mereka. Deretan penjelas, mainan itu terbuat dari bambu dan karet untuk memutar baling-baling. Kesimpulannya, Wilbur dan Wright tertarik terhadap mesin yang bisa terbang karena berpengalaman bermain helikopter yang terbuat dari bambu. Pernyataan umum, kedua kakak bersaudara sangat tertarik dengan mesin penerbangan. Deretan penjelas, mereka mencoba bikin pesawat peluncur tahun 1901 dan membuat pesawat tersebut tahun 1902. Pesawat peluncur ini terbang pada tahun 1903. Kesimpulan, paragraf 3. Wright bersaudara menciptakan pesawat peluncur pada tahun 1901 dan mereka terbang dengan pesawat peluncur itu pertama kali di tahun 1903 dan selanjutnya mereka membuat pesawat udara bermesin. Paragraf 5. Wright bersaudara menciptakan perancangan sayap pesawat terbang dan mereka membuatnya sendiri. Deretan penjelasnya, percobaan penggunaan pesawat bermesin terjadi pada abad ke-19 dan mereka berhasil dalam pembuatan sayap pesawat terbang yang mereka gunakan. Kesimpulannya, Wright bersaudara berhasil membuat pesawat luncur dan berhasil mereka terbangkan. Kemudian mereka menciptakan pesawat bermesin dengan sayap yang mereka ciptakan dan berhasil terbang. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.